Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Sugianto, Profesor Bidang Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Saya sekarang berada di Embung Tonegoro di Desa Banjaroryo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan penelitian Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kami mendapatkan funding dari LPDP untuk melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan prioritas riset nasional. Fokus kami dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan adalah pembangunan inklusif. Topik yang kami ambil adalah pembangunan inklusif di kawasan perbukitan menoreh. Nah, kita tahu perbukitan menoreh itu perbukitan yang tenang, begitu ya, hijau, subur. Nah, yang menarik adalah ketenangan itu kemudian ada shock dari luar. Ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan atau peningkatan lebih tepatnya pembangunan Bali 10 Borobudur yang diambil, kemudian pembangunan Bandara Internasional New Yogyakarta International Airport, dan juga rencana pembangunan jalan yang menghubungkan antara bandara dengan Borobudur, kebetulan melewati kawasan menoreh. Dan juga ada beberapa kegiatan pembangunan yang dari pusat yang ditaruh atau diletakkan di kawasan perbukitan menoreh itu. Nah, ini adalah inisiasi bagus gitu ya. Artinya bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut itu nantinya bisa berdampak positif pada kegiatan ekonomi masyarakat. Bagaimana kita bisa menangkap inisiasi dari pemerintah pusat itu, sementara kita memanage, mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di lokal itu. Salah satu fokusnya adalah bagaimana supaya kegiatan pembangunan inisiatif dari pusat itu bisa kemudian tetap melestarikan kawasan hijau menoreh. Sumber daya alam menoreh bisa tetap dipertahankan, kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Nah, fokus kami kemudian bagaimana sinkronisasi kerjasama, linkage antar desa. Kita tahu di Kalibawang ada 4 desa yang masuk dalam kawasan menoreh, kemudian ada 2 desa yang ada di Kecamatan Samigalo. Nah, ini adalah dalam satu kawasan perbukitan menoreh ini. Jadi tujuan riset ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi di desa-desa ini, ada 6 ini, dalam kaitannya dengan inisiasi pusat tadi, supaya apa? Supaya akselerasi atau percepatan kegiatan ekonomi itu bisa menjadi terarah, terpadu, ada kerjasama antar daerah, antar desa bahkan, dan meningkatkan atau menjamin kelestarian lingkungan. Kegiatan ini direncanakan ada 5 tahun, dan tahun pertama itu sebenarnya merupakan kegiatan lanjutan juga dari kegiatan penelitian kami di kawasan menoreh ini atas kerjasama Kementerian Desa PDTT. Nah, pada tahun pertama ini tujuan kami adalah bagaimana mengupdate pengetahuan yang sudah kami dapat di tahun 2018, kemudian menggali visi dan misi dari teman-teman di desa. Ini sudah banyak inisiasi di desa itu, apakah itu dari kelompok pemuda, Pokdarwis, Sadar Wisata, Wanita Tani, kelompok tani, ada peternakan, dan seterusnya. Saya yakin atau kami yakin di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan itu bahwa di antara desa-desa itu pasti ada istilah ekonominya, ada input dan output proses yang bisa disinergikan. Nah, kalau kita runtut dari input atau masukan proses produksi, kemudian pemasaran atau processing dan kemudian pemasaran, pastilah di antara desa-desa di kawasan menoreh itu ada keterkaitannya. Nah, tugas kami kemudian di tahun pertama itu mengidentifikasi
potensi-potensi di desa ini, kemudian visi misi mereka kita gali, kita melakukan FGD untuk bisa mendapatkan ini istilahnya input dan output linkage di antara desa itu. Siapa tahu kegiatan peternakan di desa Banjaroryo ternyata ada pemasarannya di daerah lain seperti itu, atau ada buah durian di sini yang bisa diolah di tempat yang lain dan seterusnya. Ada potensi wisata yang bisa dikembangkan dan seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan selama 1 tahun di tahun 2020. Nah, ada banyak output tentu saja. Di samping identifikasi tadi, kita sudah melakukan FGD baik dengan dinas, kemudian dengan kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya untuk ini loh, kita itu sebenarnya ada saling keterkaitan antar desa, antar sektor. Siapa tahu kita bisa beli input di sana, pupuk di sini, menjual di sana dan seterusnya. Nah, kalau ini kita bisa petakan, kita buat jalurnya, ini bisa ke sini, ini bisa ke sana begitu. Nanti perkembangan ekonomi di kawasan Menoreh itu bisa kita kelola, bisa kita inisiasi, bisa kita dorong, bisa kita dampingi begitu, supaya terjadi harmonisasi gitu. Harmonisasi kegiatan ekonomi antar desa itu. Seperti salah satu tujuan gitu ya dari penelitian kita kali ini itu adalah bagaimana menyusun model satu bentuk tata kelola wisata yang didasarkan atau basisnya itu adalah masyarakat. Jadi istilahnya community based tourism gitu, menggandeng kelompok-kelompok usaha produktif di desa Banjar Asri ini, mulai dari kelompok wanita tani, kelompok tani, atau juga Karang Taruna, Pok Darwis, semuanya dilibatkan di dalam salah satu di dalam pengelolaan wisata atau paket-paket wisata gitu. Potensi wisata Banjar Asri itu sebenarnya tidak usah dikelola pun sudah ada, Mas. Keindahan alamnya dengan adanya banyak sungai dan pegunungan background yang di perbukitan Menoreh itu sudah merupakan keindahan yang karunia dari Tuhan. Jadi tamu yang belum pernah ke sini itu mesti kepengen selfie dengan background pegunungan Menoreh itu dan keindahan alam persawahan. Dengan adanya sawah, kemudian banyak sekali tamu-tamu, mungkin hanya wisatawan entah dari luar daerah, banyak berhenti di pinggir jalan hanya sekedar untuk selfie. Itu yang alami. Kemudian dari yang alami itu tadi, masyarakat sudah banyak yang mengelola spot-spot wisata, kemudian memanfaatkan juga seperti situs atau peninggalan. Karena sejarah Banjar Asri itu dulu waktu Pak Nasution berjuang itu punya basis perjuangan di Banjar Asri. Satu lagi wisata Bukit Beton yang di Dukuh sana, itu dulu sejarahnya tahun 82 itu ada tanah longsor, tetapi sangat luas dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga gunung itu disemen, Mas, dengan ketinggian sekitar 20 meter. Itu sekarang juga bisa dijadikan destinasi atau objek wisata.
Desa Banjararum ini memiliki keunikan tersendiri ya. Selain menjadi pusat atau gerbang masuk untuk memasuki kawasan Menoreh itu sendiri, Banjararum ini juga memiliki potensi yang sangat bagus atau sangat potensial, yaitu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan saat ini yang sedang dikembangkan yaitu desa wisata. Saya beretikat untuk membangun Banjararum ini adalah sepenuhnya. Jadi harus dibangun ekonominya, juga dibangun generasi penerusnya. Program dari pemerintah itu adanya BUMDesma. BUMDes milik bersama itu ada 2 kapanewon dan di sana mencangkup 6 kalurahan. Kalurahan yang ada di Kalibawang ini ada 4, yang di Kalurahan Samigaluh 2. Ini dengan harapan BUMDesma ini menjadi pusatnya kerajinan ataupun UMKM yang ada di 2 kecamatan ini, juga akan mengelola nanti di situ sekaligus memasarkan apa yang menjadi objek-objek wisata di 2 kapanewon ini. Karena yang khusus Banjararum saja ada beberapa objek wisata yang sekarang digarap tetapi belum bisa optimal karena terlindas oleh adanya COVID-19 ini. Karena kita banyak sekali seperti ada di Tegal Pule, ada di rafting Progo Arum, ada di perairan Sungai Tinala, religi ada di Masjid Sunan Kalijogo. Nah, itu ada beberapa tempat kita untuk objek wisata cukup menarik sebetulnya, tetapi belum bisa optimal kita garap. Kita punya Karang Taruna Mandala Cipta itu sudah mempelopori untuk menggarap tanah kas desa. Ini yang cukup lumayan dan di sini anggotanya sudah cukup banyak, ada 32 anak untuk menjadi pelopor pemuda bertani. Nah, sekarang yang menjadi kendala dari teman-teman yang kreasi ini malah menjadi narasumber-narasumber di luar daerah. Ada yang di Gombong, ada yang di Lacap, ada yang di Sukabumi. Ini setiap kali angkatan ngajak 4, 5, sampai 6 orang, dibiayai oleh sana untuk menggiatkan remaja-remaja jana. Nah, ini yang di sini kan harus menumbuhkan lagi teman-teman kita yang ada di pertanian. Desa Banjaruyo memiliki banyak potensi yang paling utama, yang paling diunggulkan oleh desa ini adalah durian. Yang selanjutnya dari pertanian ada kakao. Di desa ini juga ada kampung kakao yang dikelola oleh kelompok tani. Selain pertanian, ada beberapa potensi lain, misalnya wisata alam. Di desa ini ada 3 embung. Selain embung, ada lagi wisata alam yang lain yaitu Ancol. Nah, ini kalau teman-teman di Jogja sering lihat Selokan Mataram, sering lewat Selokan Mataram, di Bendungan Ancol inilah hulu dari Selokan Mataram. Kelurahan Banjaruyo menurut
tata ruang kabupaten termasuk dalam kawasan lindung, budidaya pertanian, perdagangan, dan perikanan. Di Kelurahan Banjaraya ini penduduknya cukup plural dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani pekebun. Dari agama yang dianut ada agama Islam, agama Katolik, dan Kristen Protestan. Namun dengan kondisi yang demikian tersebut, kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama dapat terjaga dengan baik. Banjaraya punya predikat desa wisata. Kami punya SK dari Dinas Pariwisata bahwa ada pengurus desa wisata. Adapun objek wisata yang ada di tempat kami antara lain ada 3 embung: Embung Tonogoro, Embung Krapyak, Embung Delingseng, kemudian ada amphitheater, kemudian ada wisata ziarah Kendang Sono, kemudian ada wisata Bendungan Ancol, dan yang terbaru adalah Gerbang Samudra Raksa sebagai penanda masuk di KSPN Borobudur. Nah, itu potensi wisata yang ada di tempat kami. Di samping itu masih ada potensi wisata yang buatan seperti homestay dan wisata paket durian trip dan sebagainya. Kami berada di dataran yang lebih tinggi dari selokan Kali Bawang, sehingga otomatis lahan kami merupakan lahan kering, sehingga pertanian yang ada di tempat kami adalah pertanian lahan kering. Jadi tidak ada atau sedikit sekali produksi padi dari Banjaraya. Komoditas yang ada di tempat kami antara lain kakao, singkong, kemudian yang lebih terkenal adalah durian. Durian Kali Bawang yang sebagian besar ini berada di Banjaraya merupakan durian yang banyak dicari pada masa-masa tertentu, pada masa panen. Dan bahkan dulu sebelum pandemi, kami pemerintah Kelurahan selalu mengadakan kegiatan namanya Festival Durian. Jadi para pedagang durian kita undang dalam satu tempat, kemudian mereka menyajikan komoditas durian, dan itu kita pasarkan, kita promosikan melalui media sosial, sehingga banyak pengunjung yang datang ke Kelurahan Banjaraya. Desa Banjarharjo itu adalah salah satu desa di kawasan menoreh terpadu yang tepatnya ada di Kecamatan Kalibawang. Dengan banyaknya jejak-jejak cerita sejarah yang ada di Banjarharjo membuat pemerintah desa merancang pembangunan desa ini sebagai desa budaya dan desa sejarah. Karena selain adanya titik-titik di desa ini yang mempunyai cerita sejarah yang bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua, desa ini juga banyak berkembang kesenian-kesenian seperti gamelan atau tari topeng hitam dan budaya-budaya lainnya yang masih berkembang oleh kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Potensi di wilayah Banjarharjo ini bisa diklasifikasikan atau digolongkan ke beberapa golongan atau bagian. Pertama dari
sumber daya alam, kemudian dari sumber daya manusia. Dari sumber alam, wilayah Banjarraja bisa dikatakan terbagi dua. Satu, wilayah yang bisa dialiri air dengan air irigasi, dan wilayah yang lain wilayah atau tanah yang tidak bisa dialiri air irigasi atau dengan menggunakan air hujan. Kemudian wilayah Banjarraja juga dilewati atau bersinggungan dengan alur Sungai Progo yang berbatasan dengan wilayah Magelang dan Sleman. Untuk sumber daya manusia, kehidupan sehari-hari masyarakat Banjarraja ada yang sebagai abdi negara, pamong, PNS, pertanian, peternakan, perikanan. Untuk sumber daya pertanian ada hasil kakao, ada ubi kayu, ada menghasilkan padi, dan beberapa tanaman atau menghasilkan buah-buahan. Untuk menuju ke arah Banjarraja sebagai kawasan perikanan, kami juga sudah berupaya diantaranya memikirkan dari hulu sampai hilir tentang perikanan sesuai kapasitas saya di tingkat kelurahan. Potensi yang ada untuk wisata tadi saya sampaikan, alur Sungai Progo dengan kederasan air yang bisa berubah-ubah, itu juga potensi untuk kegiatan wisata. Ada makam Nyageng Serang yang bisa digunakan untuk wisata religi ataupun sejarah. Ada jembatan gantung yang merupakan cagar budaya. Potensi di Desa Sidoarjo ini cukup banyak, terutama potensi dari pertanian dan perkebunan. Kopi adalah salah satu komoditas yang paling menonjol di antara beberapa komoditas perkebunan lainnya. Dan di daerah beberapa pedukuhan di daerah atas itu ada beberapa kedai kopi yang sudah berkembang cukup pesat. Selain kopi, berkembang juga peternakan, usaha peternakan, dan juga beberapa kerajinan seperti kerajinan kulit dan juga kerajinan jam kayu. Pariwisata adalah salah satu komoditas unggulan selain pertanian. Di Desa Sidoarjo sendiri ada banyak tempat wisata, terutama di daerah atas seperti Gunung Kendil dan juga Watu Tekek. Selain itu ada juga air terjun yang kesemua destinasi wisata itu dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di dusun masing-masing.
potensi yang ada di Kelurahan Sidoarjo. Saya sebutkan, meskipun yang saya sebutkan ini adalah yang mungkin sebagai kegiatan yang berlaku untuk sebagian besar masyarakat. Pertama di bidang pertanian, walaupun Sidoarjo ini tentunya memiliki pertanian yang cukup lumayan kompleks, artinya dari segala macam tanaman itu semuanya ada. Pertama, kalau boleh saya sebutkan, yaitu dari sisi kopi, kemudian cengkeh, kemudian dari sisi untuk padi, kemudian jagung, kemudian tanaman yang merambat itu juga ada di Kelurahan Sidoarjo. Lalu dari sisi peternakan juga banyak sekali. Pertama adalah untuk ternak sapi, kemudian ternak kambing, kemudian walaupun kecil pasti ada, yaitu ternak untuk babi, walaupun babi ada, kemudian untuk ternak ayam, kemudian yang kecil-kecil ada angsa, kemudian ada itik, kemudian kehutanan, walaupun di Sidoarjo ini tanahnya tidak ada yang tanah yang diplot untuk kehutanan, tetapi tanamannya pasti ada yang tanaman hutan. Contohnya adalah tanaman untuk sengon laut, kemudian jati, kemudian mahoni dan sebagainya. Kemudian perlu saya tambahkan juga untuk pertanian tadi juga ada tanaman untuk pisang, jahe, kencur, kemudian selain itu ada tanaman buah-buahan juga ada. Saya tambahkan juga untuk kemudian untuk potensi wisata, pertama adalah untuk yang objek ataupun tempat wisata. Sidoarjo ini saya melihat ada beberapa titik objek wisata. Pertama saya sebutkan dari sisi barat adalah di Tanggulangsi Mekar, kemudian di Curug Siluwok, kemudian di Tok Mudal, kemudian di Embung Canggal Sidoarjo, kemudian di Curug Perawan Sidoarjo, kemudian di Watu Tekek, kemudian di Komplek Kopi Bu Marwiyah dan Komplek Omah Kopi, kemudian di Gunung Kendil yang berada di Padukuhan Ngambur. Kemudian selain itu juga ada tadi saya menyebutkan objek, tapi objek itu juga berkaitan dengan pola perilaku masyarakat. Pertama ada KWT Tanggulangsi Mekar, kemudian yang kedua KWT Seruni di Padukuhan Ngambur, itu merupakan salah satu untuk kegiatan wisata. Kemudian untuk wisata yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, pertama adalah ketoprak, kemudian yang kedua adalah untuk kegiatan yang berdasarkan keagamaan, contohnya adalah sholawatan dan sebagainya. Kemudian untuk jadilan juga ada di Kelurahan Sidoarjo. Selanjutnya adalah untuk potensi yang berkaitan dengan kuliner. Oke, tadi saya menyebutkan sudah ada tanaman kopi di Matigondo, kemudian ada tanaman-tanaman yang menjalar. Pertama adalah kuliner kopi. Oke. Yang kedua adalah untuk olahan tanaman yang berdasarkan dari ubi-ubian ataupun keripik-keripik yang ada di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian ke depan, saya mengharapkan untuk semua warga masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Sidoarjo untuk bisa membangun Kelurahan Sidoarjo ini secara menyeluruh, dalam artian baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian dari sisi peningkatan kapasitas manusianya.
desa atau kelurahan Gerbosari. Itu berada di Kecamatan Samigalo. Salah satu yang bisa dikenali di Gerbosari itu adalah Puncak Suroloyo bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke sana. Di Puncak Suroloyo itu teman-teman bisa menikmati panorama alam, nah, bisa melihat Borobudur, sunset, sunrise-nya begitu indah. Juga bisa menikmati kopi Suroloyo, kopi khas yang ditanam oleh masyarakat. Nah, terus ada lagi di Gerbosari itu namanya Agrowisata Krisan. Agrowisata krisan ini adalah wujud dari hasil belajar masyarakat menanam bunga krisan, lalu memanfaatkannya, lalu menjualnya, lalu mengembalikan manfaatnya itu kepada masyarakat. Di Gerbosari ini tentunya banyak sekali potensi-potensi yang bisa diangkat. Salah satunya di wilayah Gerbosari yang terletak di pegunungan ini ada puncak wisata Suroloyo dan juga agrowisata Krisan dan berbagai potensi yang lain di bidang pertanian dan juga periklanan dan perkebunan. Salah satunya juga komoditas kami yang berada di sini yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ada komoditas kopi, yaitu kopi Suroloyo yang ada di Puncak Suroloyo, dan juga berbagai hasil bumi seperti empon-empon, seperti jahe, kunyit, juga temulawak dan lain sebagainya. Kelurahan Gerbosari di ketinggian sekitar 500 mdpl ini ternyata bunga krisan yang terkenal di Jepang ternyata bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini salah satu inovasi rekan-rekan muda pada bertani di sini, menjadi salah satu unggulan di wilayah Gerbosari untuk di bidang pertanian. Yang selanjutnya di wilayah ini juga terkenal sebetulnya dengan durian. Jadi pada tahun-tahun yang lalu kami bersama masyarakat menggerakkan untuk bersama-sama membudidayakan pohon durian yang nantinya akan menjadi ikon durian menoreh. Selain itu juga ada potensi yang lain seperti cengkeh. Nah, kami juga membuka pintu untuk bekerja sama agar kami dalam bertani, kami dalam berkebun itu ada kepastian pasar, sehingga kita secara analisa usaha mereka dengan bertani atau membudidayakan sesuatu yang berpotensi di wilayah Gerbosari ini nanti dapat terpasarkan di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sutejo, Bupati Kulon Progo, dengan ini menyampaikan, mengapresiasi dan menyambut baik program yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang melakukan riset atau kajian-kajian ilmiah untuk pengembangan kawasan perbukitan menoreh di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka
menggali serta mengembangkan potensi-potensi masyarakat di sepanjang perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo, di mana dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kawasan perbukitan Menoreh tersebut. Pada kesempatan ini kami juga ingin menegaskan bahwa wilayah perbukitan Menoreh yang secara geografis dan secara administratif ada di wilayah Kecamatan atau Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Samigalo, dan Kapanewon Kalibawang. Ini adalah satu wilayah yang oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Sehingga oleh karena itu kami berharap bahwa Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada dalam rangka melakukan riset dan upaya untuk menggali potensi yang bisa dikembangkan di kawasan perbukitan Menoreh ini tentu sudah didasari oleh satu pemahaman bahwa kawasan Menoreh ini adalah kawasan konservasi, sehingga oleh karena itu aspek-aspek yang nanti akan dikembangkan tentu para tim ahli, tim peneliti, tim riset tentu juga sudah paham bahwa yang akan dikembangkan adalah aspek-aspek yang justru ikut mendukung kebijakan kelestarian alam dan atau konservasi di wilayah perbukitan Menoreh tersebut. Kami berterima kasih, kami bersyukur dan mengapresiasi program untuk melaksanakan riset atau kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada ini di Kabupaten Kulon Progo. Kami berharap hasil riset ini nanti akan bisa menjadi acuan bagi kami untuk bagaimana mengembangkan potensi di wilayah perbukitan Menoreh ini yang tepat sasaran serta tepat aspek-aspek yang memang harus dikembangkan. Sebagaimana diketahui, memang sepanjang perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo ini banyak potensi-potensi, baik potensi geografisnya, potensi alamnya, potensi budayanya, potensi ekonomi yang memang bisa dikembangkan, dan lain sebagainya. Kami berharap riset ini bisa segera terselesaikan dengan final, dengan baik, sehingga kami nanti tinggal melaksanakan bagaimana untuk mengembangkan kawasan perbukitan Menoreh ini sesuai dengan hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh para ahli ini. Jadi salah satu pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana ini model kelembagaan yang sebaiknya diterapkan di dalam pengembangan wilayah kawasan Menoreh ini. Nah, jadi yang dimaksud kelembagaan di sini adalah pengorganisasian ya, atau manajemen ya, dari para pelaku ekonomi ya. Ada pemerintah, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke negara ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana mensinergikan ya, seluruh pelaku ini ya, seluruh aktor ya, ini untuk mengembangkan kawasan Menoreh ya. Jadi ini sekarang ini eranya adalah selain era digital juga era kolaborasi ya.
Jadi kata kuncinya adalah kerjasama, ya, sinergi, kemitraan, ya. Atau ya kembali ke filsafat dasar ya bangsa kita, ya gotong royong, ya. Bagaimana ini gotong royong yang tidak regudukan, ya, tapi gotong royong yang terorganisasi, ya. Ada pembagian kerja, pembagian tanggung jawab, ya, pembagian wewenang, ya. Jadi siapa yang harusnya melakukan apa, lalu bagaimana, dengan cara seperti apa, bekerja sama dengan siapa. Nah, itulah yang ingin kita hasilkan dari penelitian ini. Ini target kami di tahun pertama. Mudah-mudahan akan berlanjut di tahun kedua untuk merealisasikan potensi itu. Kita tahu potensi itu ada, tapi kan harus digerakkan, harus didampingi, harus ada istilahnya pabrik pengetahuan yang kita bangun di desa supaya pemuda-pemuda desa itu nanti bisa menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial yang bisa berkaitan antar daerah. Jadi akan berkelanjutan, mudah-mudahan selama 5 tahun akan ada kader-kader desa yang akan menjadi tokoh-tokoh pionir-pionir pembangunan yang akan menjahit potensi-potensi daerah itu menjadi satu kegiatan yang harmonis, yang sinergi, yang melestarikan kehijauan, kesuburan kawasan Menoreh. Nah, nanti di periode yang berikutnya kita perlu juga mensinkronisasi kebijakan pemerintah supaya tadi embung yang tenang, kolam yang tenang itu kalau kita masukkan batu, riaknya itu justru meningkatkan kerjasama antar desa itu. Nah, ini tujuan penelitian kami. Dan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, bagaimana manajemen sumber daya alam itu tetap lestari, tetapi pembangunan ekonominya bersifat inklusif. Jadi masyarakat di kawasan Menoreh itu ikut aktif, berpartisipasi, tidak hanya mendapatkan tetesan pembangunan, tetapi mereka justru mendapatkan bagian yang penting dari buah atau kue pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah baik pusat maupun dari kabupaten. Demikian sekilas latar belakang dan juga tujuan penelitian kami Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, bagian dari prioritas riset nasional tahun 2020 atas biaya LPDP di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.